Ingat yo, satu langkah bisa merubah hidupmu. Sebelum lanjut ceritanya, buat kamu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Dukungan kalian bikin cerita-cerita begini terus lanjut. Pagi itu udaranya berat banget. Bukan cuma karena matahari belum tinggi, tapi karena hidup Sudiro juga lagi di posisi paling rendah. Duduk di bangku kayu depan rumah, Sudiro bengong sambil ngeliatin halaman tanah yang retak-retak. Udah 5 bulan dia nggak dapat kerjaan tetap. 5 bulan juga hidupnya cuma muter di situ-situ aja. Bangun pagi, ngeramun, ngerokok 1 batang. Lalu mikir, hari ini makan apa? Sudiro bukan pemalas. Dari dulu orangnya dikenal lurus, jujur, bahkan terlalu polos. Umurnya udah lewat 40. Badan kurus, kulit legam. Tangan kasar bekas kerja bangunan. Dulu dia sering dipanggil kalau ada proyek kecil-kecilan. Tapi sekarang, entah kenapa, namanya kayak hilang dari peredaran. Yang muda-muda lebih dipilih, yang punya kenalan lebih diduluin. Atap rumahnya udah mulai bocor. Kalau hujan, ember berjajar di dalam rumah. Listrik nunggak 2 bulan. Utang di warung udah bikin Sudiro malas lewat depan sana, karena malu. Tapi yang paling bikin Sudiro merasa kecil itu bukan semua itu. Yang paling berat, justru tatapan Atun, istrinya. Atun itu perempuan sederhana. Nggak cerewet, nggak banyak nuntut. Badannya makin hari makin kurus, karena sering ngalah soal makan. Kalau nasi tinggal dikit, Atun pasti bilang, "Mas aja yang makan, aku kenyang." Padahal Sudiro tahu itu bohong. Setiap pagi Atun tetap bangun lebih dulu, nyapu, masak seadanya, walau sering cuma tempe atau sambal. Dan tiap Sudiro bilang, "Maaf Tun, Mas belum dapat kerja," Atun cuma senyum kecil. Senyum orang capek tapi pasrah. Justru senyum itu yang bikin dada Sudiro sesek. Pagi itu, pas Sudiro lagi bengong sambil nunduk, muncul Bu Darni, tetangga sebelah rumah. Penampilannya selalu rapi, bajunya bersih, wajahnya tenang. Hidupnya kelihatan gak pernah susah, padahal suaminya juga bukan orang berada. Orang kampung sering bisik-bisik soal Bu Darni. Katanya punya jalan sendiri, katanya sering ke orang pintar. Tapi anehnya, Bu Darni juga terkenal dermawan. Kalau ada yang sakit, dia nyumbang. Kalau ada hajatan, amplopnya tebal. "Mas Diro," sapa Bu Darni sambil duduk di bangku. "Iya Bu," Sudiro langsung berdiri, refleks orang kecil. Bu Darni senyum tipis. Matanya muter sebentar, mastiin gak ada orang lain yang dengar. "Aku mau minta tolong, bisa nganterin aku ke kota sebelah." Sudiro agak kaget. Kota sebelah itu jauh, motor tuanya juga sering ngadat. "Ke kota sebelah, ada perlu apa Bu?" "Urusan dagang, penting," jawab Bu Darni singkat. "Tak bayar kok, lumayan." Kata lumayan itu bikin telinga Sudiro langsung siaga. "Lumayannya gimana Bu?" Bu Darni nyebut angka, Sudiro langsung nelan ludah. Angka itu buat orang lain mungkin kecil, tapi buat dia, itu bisa buat beli beras, bayar listrik, sama beli lauk beberapa hari. "Setengahnya tak kasih sekarang," tambah Bu Darni. Sudiro diam. Tangannya dingin. Hatinya ribut. Ini bukan cuma soal nganter orang. Ini soal harga diri. Tapi di saat yang sama, perutnya kosong. Dan bayangan Atun lagi ngirit makan, mutar di kepalanya. Dia nengok ke dalam rumah. Atun lagi nyapu pelan-pelan. Badannya kelihatan ringkih. Pas mata mereka ketemu, Atun senyum kecil. Di situ ada sesuatu di dalam diri Sudiro yang mulai retak. Bukan hancur, tapi goyah. Prinsip hidup yang selama ini dia pegang mulai ketarik sama kebutuhan. "Ya wis Bu," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan. "Tak anterin." Bu Darni senyum lebih lebar. "Makasih Mas Diro, aku tahu kamu orangnya bisa dipercaya." Kata-kata itu harusnya bikin bangga, tapi anehnya,
Dada Sudiro malah makin berat, kayak ada firasat yang gak enak, tapi dia gak tahu kenapa. Sudiro masuk rumah, ambil jaket lusuhnya. "Tun, Mas nganter Bu Darni bentar, dapat ongkos," katanya. Atun cuma ngangguk. "Hati-hati, Mas." Motor tua itu dinyalain, suaranya batuk-batuk, tapi akhirnya hidup. Bu Darni naik di belakang. Waktu motor mulai jalan, Sudiro ngerasa kayak ninggalin sesuatu yang penting, padahal cuma keluar desa. Dia nggak tahu, keputusan pagi itu bukan sekedar nganter orang, tapi langkah pertama menuju jalan gelap yang bakal ngerusak hidupnya, nama baiknya, dan rumah tangganya sama Atun. Sudiro berdiri kaku di samping motornya. Keramaian Kemukus ada di depan mata, tapi rasanya kayak mimpi buruk yang tiba-tiba jadi nyata. Bau asap rokok campur kemenyan ke bawah angin. Orang lalu lalang kayak nggak ada beban, kayak tempat ini cuma pasar malam biasa. Padahal buat Sudiro, ini tempat terlarang. "Bu, saya beneran nggak siap," ucap Sudiro pelan. Suaranya hampir kalah sama suara orang-orang ngobrol. Bu Darni ngelirik ke sekeliling, lalu narik Sudiro agak menjauh dari keramaian. "Mas, dengerin aku pelan-pelan ya," katanya. "Kamu kira hidupmu bakal berubah kalau terus nolak kesempatan?" Sudiro ngusap muka, kepalanya pusing. "Kesempatan apaan, Bu? Ini namanya nyemplung ke dosa." Bu Darni ketawa kecil. "Bukan ketawa seneng, tapi ketawa orang yang ngerasa udah paham dunia. Dosa? Kamu pikir orang-orang di sini mikirin itu semua?" Sudiro nengok. Ada bapak-bapak pakai kemeja rapi, ada ibu-ibu berdandan menor, ada anak muda juga. Semuanya campur. "Mas kira mereka semua orang jahat?" lanjut Bu Darni. "Enggak, mereka cuma orang kepepet." Kalimat itu nusuk. Sudiro keingat dirinya sendiri. Duduk bengong tiap pagi, ngerasa nggak berguna. Lihat Atun nyapu sambil nahan sakit pinggang. "Bu, tapi saya nggak kayak mereka," jawab Sudiro lemah. Bu Darni nyedeketin lagi. Suaranya makin pelan. "Kamu lebih parah, Mas. Kamu jujur, kerja keras, tapi hasilnya apa? Lapar, utang, istrimu kurus." Sudiro nutup mata. "Jangan bawa-bawa Atun, Bu." "Justru harus," potong Bu Darni. "Kalau kamu pulang sekarang, apa yang bisa kamu kasih ke Atun? Janji lagi?" Kata-kata itu bikin tenggorokan Sudiro serasa dicekik. Dia pengen marah, tapi nggak bisa. Karena yang Bu Darni omongin, ada benarnya. Sudiro duduk di jok motor. Badannya lemas. "Saya cuma ngantar, Bu," gumamnya. "Saya kira urusan dagang beneran." Bu Darni duduk di sampingnya. "Awalnya memang ngantar, tapi rezeki sering datang, bukan dari rencana kita." Sudiro ketawa pahit. "Ini bukan rezeki, ini jebakan." Bu Darni nengok lurus ke depan. "Jebakan itu kalau kamu dipaksa. Aku nggak maksa. Aku cuma buka pintu." Sunyi sebentar. Cuma suara orang, suara motor, suara angin. Sudiro ngerasa kecil. Kalah. Kayak hidupnya udah mentok. Dan sekarang disodorin jalan pintas yang busuk tapi menggiurkan. "Mas," kata Bu Darni lagi. "Aku tahu kamu takut. Tapi takut nggak bikin dapur ngebul." Sudiro ngepal tangan. Kukunya masuk ke telapak. "Bu, kalau saya ikut, hidup saya bakal berubah?" tanyanya lirih, hampir nggak kedengeran. Bu Darni senyum tipis. "Berubah? Aku jamin." Jawaban itu nggak jelas. Tapi di telinga orang putus asa, itu udah cukup. Sudiro ngelirik papan besar bertuliskan nama makam itu sekali lagi. Di dalam dadanya ada dua suara berantem. Satu nyuruh lari. Satu lagi nyuruh bertahan. Demi Atun, demi rumah, demi harga diri yang udah hampir habis juga. "Takut itu wajar, Mas," ujar Bu Darni. Seolah bisa baca pikiran Sudiro. Tapi orang miskin gak punya banyak pilihan. Kalimat itu kayak palu terakhir.
Sudiro narik napas panjang. Dadanya sesak. Kalau saya ikut, ini terakhir, katanya. Saya nggak mau macam-macam. Bu Darni berdiri. Kita lihat nanti, Mas. Jawaban itu bikin Sudiro makin nggak tenang. Langkah mereka mulai masuk lebih dalam ke area itu. Keramaian makin padat. Bau kemenyan makin kuat. Dan di tiap langkah, Sudiro ngerasa kayak ninggalin dirinya yang dulu sedikit demi sedikit. Ini belum nutup apa-apa. Justru semua baru mau dimulai. Dan Sudiro belum tahu. Perjalanan hari itu bukan cuma soal pergi ke Kemukus, tapi soal pulang sebagai orang yang beda. Begitu kaki Sudiro beneran masuk ke area Kemukus, perasaannya langsung anjlok. Ini bukan kayak pasar malam, tapi juga bukan tempat ziarah yang tenang. Semua campur aduk jadi satu. Bau kemenyan, asap rokok, keringat manusia, sama aroma makanan murahan nyatu jadi satu udara yang bikin dada sesak. Orang-orang lalu lalang tanpa ekspresi. Ada yang senyum-senyum, ada yang mukanya tegang, ada juga yang kelihatan biasa aja, kayak lagi jalan ke warung. Itu yang bikin Sudiro makin ngeri. Karena buat mereka, tempat ini udah bukan sesuatu yang tabu lagi. Bu, kok rame banget? Bisik Sudiro. Matanya nyapu sekitar. Emang gini, jawab Bu Darni santai. Hari-hari tertentu malah lebih rame. Sudiro nelan ludah. Ini semuanya ke makam. Iya, tapi niatnya beda-beda, jawab Bu Darni, tanpa nengok. Mereka jalan pelan lewat deretan warung kecil. Ada yang jual bunga tabur, ada yang jual kemenyan, ada yang jual air dalam botol tanpa label. Sudiro sempat baca tulisan tangan di karton. Air berkah, air pembuka rezeki. Tangannya dingin, kepalanya pusing. Di satu sudut, dia ngeliat pasangan cowok-cewek jalan bareng. Gak pegangan tangan, tapi jaraknya deket banget. Mukanya tegang, matanya gak berani saling tatap. Sudiro langsung ngerti, ini bukan pasangan suami istri, dan jumlah mereka bukan cuma 1-2. Ya Allah, gumam Sudiro pelan. Bu Darni berhenti sebentar. Mas, jangan kelihatan ketakutan, orang bisa curiga. Curiga apaan, Bu? Curiga kamu niatnya setengah-setengah. Sudiro pengen teriak, tapi suaranya mandek di tenggorokan. Mereka makin masuk ke dalam. Tangga menuju area atas kelihatan penuh. Orang naik turun. Ada yang bawa tas kecil, ada yang bawa kantong plastik hitam. Sudiro ngerasa kayak masuk ke dunia lain. Dunia yang selama ini cuma dia dengar dari cerita orang kampung, tapi sekarang nyata di depan mata. Bu Darni, Sudiro berhenti lagi. Saya ini orang desa, saya sholat. Sudiro berdiri di anak tangga batu itu lama banget. Kakinya berat, bukan karena capek, tapi karena hatinya nolak maju. Dari posisi itu, dia bisa lihat jelas betapa tempat ini hidup dengan caranya sendiri. Orang-orang naik turun, sebagian mukanya tegang, sebagian kayak udah pasrah, sebagian lagi malah kelihatan biasa aja, kayak mau ke acara keluarga. Padahal buat Sudiro, tiap langkah ke atas itu rasanya kayak makin jauh dari hidup yang dia kenal. Bu Darni, suara Sudiro pelan, hampir ketelan suara keramaian. Saya benar-benar gak enak hati. Bu Darni berhenti, nengok. Tatapannya tajam, beda sama waktu di rumah tadi pagi. Mas Diro, katanya, kamu kira aku gak pernah ngerasa kayak kamu? Sudiro kaget. Maksudnya, Bu Darni narik napas panjang, lalu duduk di pinggir tangga. Aku juga dulu nolak, takut, jijik. Merasa paling benar. Tapi hidup gak berubah cuma karena niat baik. Kalimat itu jatuh berat di telinga Sudiro. Aku punya suami. Lanjut Bu Darni. Aku juga punya harga diri. Tapi kamu tahu sendiri, hidup kami dulu kayak apa. Sudiro diam. Dia tahu, dulu rumah Bu Darni juga reot. Sekarang, catnya baru. Perabotnya rapi. Anak-anaknya sekolahnya beres. Tapi caranya, Sudiro nggak sanggup nerusin. Cara itu cuma alat. Potong Bu Darni. Tujuan hidup itu bertahan.
Sudiro berdiri lagi. Nafasnya pendek. Bu, saya nggak minta kaya. Saya cuma pengen hidup cukup. Makan tenang, tidur nggak mikir utang. Bu Darni senyum tipis. Dan itu justru kenapa kamu cocok. Cocok buat apa? Tanya Sudiro cepat. Buat dikasih jalan, jawab Bu Darni tenang. Kata jalan itu bikin Sudiro merinding. Mas Diro, Bu Darni berdiri juga. Suaranya direndahin. Kamu sadar nggak? Orang-orang di sini bukan orang sembarangan. Ada yang mobilnya ratusan juta, ada yang bajunya rapi. Mereka punya uang, tapi tetap kesini. Kenapa? Tanya Sudiro lirih. Karena uang bisa habis, tapi jalan rezeki yang kebuka bisa panjang. Sudiro nutup mata. Di kepalanya muter semua. Atun di dapur, utang, listrik, beras, malu sama tetangga. Harga diri yang tiap hari pelan-pelan terkikis juga. Kalau kamu pulang sekarang, lanjut Bu Darni, apa yang berubah? Sudiro nggak jawab. Kamu pulang, duduk lagi di bangku depan rumah. Besok sama, lusa sama, setahun lagi juga sama. Setiap kata Bu Darni kayak ditusukin pelan-pelan ke dada Sudiro. Terus Atun? Tanya Bu Darni. Kamu tega lihat dia makin kurus? Jangan bawa-bawa Atun. Suara Sudiro bergetar. Tapi dia alasan kamu di sini. Sunyi sesaat. Angin lewat. Bau kemenyan makin kerasa. Sudiro ngerasa kepalanya panas. Dia pengen nangis, tapi air matanya nggak keluar. Bu, kalau ini salah, saya tanggung jawab sama siapa? Bu Darni nengok ke arah makam. Semua orang di sini tanggung jawab sama pilihannya sendiri. Itu nggak jawab pertanyaan saya, karena nggak ada jawaban yang bikin kamu tenang, Mas. Kalimat itu jujur, dan justru itu yang bikin Sudiro lemas. Bu Darni ngeluarin amplop dari tasnya. Dibuka dikit. Isinya kelihatan. Tebal. Ini bukan semuanya, katanya. Ini cuma tanda. Sudiro ngelihat uang itu lama. Tangannya gemeter. Bu, uang ini bisa buat bayar listrik. Bisa buat beli beras. Bisa buat Atun makan enak. Nama Atun lagi-lagi jatuh kayak palu. Kamu mau pulang ke rumah bawa apa? Lanjut Bu Darni. Cerita moral. Sudiro ketawa kecil, tapi suaranya pecah. Bu, saya ngerasa kayak orang paling bodoh sedunia. Bu Darni mendekat. Kamu bukan bodoh. Kamu cuma terlalu lama jujur di dunia yang gak adil. Kalimat itu kayak pembenaran terakhir yang dibutuhin Sudiro. Tangannya nerima amplop itu. Sekilas. Cepat. Kayak takut kebakar. Ini cuma sekali. Katanya cepat. Saya nggak mau kebablasan. Bu Darni nggak langsung jawab. Kita jalanin dulu, Mas. Jawaban itu nggak bikin tenang. Tapi Sudiro udah terlalu jauh buat mundur. Mereka naik tangga lagi. Lebih dalam, lebih sepi. Keramaian mulai ditinggal. Suara orang makin jauh. Yang ada cuma langkah kaki dan suara nafas Sudiro sendiri yang nggak beraturan. Di setiap anak tangga, Sudiro ngerasa ninggalin satu bagian dirinya. Bagian yang dulu percaya kalau hidup bisa lurus. Bagian yang dulu yakin kalau sabar pasti ada hasil. Sekarang, yang tersisa cuma satu pikiran. Ini demi Atun. Ini demi bertahan. Dan pikiran itu, walau rapuh, jadi satu-satunya pegangan Sudiro buat terus melangkah ke depan. Langkah Sudiro makin pelan. Tangga itu kayak nggak ada habisnya. Bukan karena panjangnya, tapi karena tiap anak tangga serasa narik kakinya buat berhenti. Tapi dia tetap naik. Bukan karena berani, tapi karena udah terlalu capek buat melawan. Di atas, suasananya beda. Nggak serame bawah. Orang-orang yang lewat, mukanya lebih serius. Nggak ada obrolan keras, nggak ada tawa. Semua kayak lagi nyimpen beban masing-masing. Sudiro ngerasa masuk ke ruangan yang isinya cuma orang-orang kalah, tapi masih berharap menang. Mas, suara Bu Darni pelan tapi jelas. Kalau kamu masih mau mundur, ini kesempatan terakhir. Sudiro berhenti. Dadanya naik turun. Bu, saya nggak ngerti kenapa hidup saya harus sampai sini. Bu Darni nggak langsung jawab. Dia nengok ke depan, ke arah bangunan-bangunan kecil yang berdiri berjajar. Hidup nggak pernah nanya kamu siap atau enggak, Mas. Sudiro senyum pahit. Dari kecil saya diajarin jujur, kerja keras, jangan ambil yang bukan hak. Tapi sekarang, kok rasanya semua itu nggak guna? Bu Darni nengok. Tatapannya kali ini nggak setajam tadi. Bukan nggak guna,
Tapi dunia nggak selalu ngasih hadiah ke orang baik. Kalimat itu bikin Sudiro keingat masa mudanya. Kerja dari pagi sampai sore, dapat upah pas-pasan. Nolak jalan pintas, nolak ikut-ikutan yang aneh-aneh. Dan hasilnya, sekarang dia berdiri di sini, di tempat yang paling dia takuti. Apa salah saya, Bu? Tanya Sudiro lirih. Bu Darni geleng pelan. Gak ada yang salah. Kamu cuma lahir di kondisi yang salah. Angin lewat. Bau kemenyan makin tebal. Sudiro ngerasa kepalanya berat. Saya takut pulang, Bu. Katanya jujur. Takut ngeliat Atun. Bu Darni diam. Saya takut lihat dia senyum tapi sebenarnya nahan lapar. Takut lihat dapur kosong. Takut dengar orang ngomongin saya nggak guna. Tangannya gemeter. Tapi saya juga takut sama diri saya sendiri kalau nerusin ini. Bu Darni narik napas panjang. Mas Diro, hidup kadang maksa kita milih bukan antara baik dan jahat, tapi antara sakit sekarang atau sakit selamanya. Kalimat itu muter lama di kepala Sudiro. Bu, Sudiro nelen ludah. Kalau saya ikut, apa setelah ini hidup saya beneran berubah? Bu Darni ngangguk pelan. Setidaknya, kamu gak akan kelaparan lagi. Jawaban itu jujur, gak janji muluk. Tapi justru itu yang bikin Sudiro makin goyah. Kamu tahu kenapa orang-orang balik lagi ke sini? Lanjut Bu Darni. Karena mereka ngerasain bedanya. Dan harga yang dibayar? Tanya Sudiro. Harga itu relatif, jawab Bu Darni. Buat orang kenyang, ini dosa besar. Buat orang lapar, ini pilihan terakhir. Sudiro nutup mata lama. Dalam gelap kelopak matanya, wajah Atun muncul. Cara Atun duduk di lantai dapur, ngipasin nasi supaya kelihatan banyak. Cara Atun bilang gak lapar, padahal perutnya bunyi. Air mata Sudiro akhirnya jatuh. Saya capek jadi orang gagal, Bu. Bu Darni gak ketawa, gak nyindir. Terus kalau kamu mati pelan-pelan karena kelaparan, itu lebih terhormat. Sudiro gak jawab, karena dia tahu jawabannya menyakitkan. Bu Darni ngelangkah lebih dekat. Mas Diro, gak ada yang maksa kamu jadi orang baik sampai mati sengsara. Tapi kalau saya berubah, suara Sudiro pecah. Atun bakal nerima saya apa adanya. Bu Darni diam sebentar. Beberapa kebenaran memang harus dikubur, biar hidup bisa jalan. Kalimat itu bikin Sudiro menggigil. Mas, lanjut Bu Darni, kamu gak perlu mikirin jauh-jauh. Kamu cuma perlu satu hal. Niat. Niat apa? Niat bertahan. Sunyi lagi. Jauh di bawah, suara orang ngobrol samar. Di atas sini, cuma ada 2 orang dan keputusan paling berat dalam hidup Sudiro. Saya nggak mau nikmatin apa-apa, kata Sudiro akhirnya. Saya cuma mau beres, terus pulang. Bu Darni ngangguk. Justru itu yang dibutuhin. Sudiro nggak tanya maksudnya apa. Dia udah terlalu lelah. Mereka jalan lagi. Bangunan kecil di depan makin jelas. Sudiro ngerasa kayak mau muntah, tapi kakinya tetap jalan. Di depan salah satu bangunan, Bu Darni berhenti. Sebelum masuk, katanya, aku cuma mau kamu ingat satu hal. Apa, Bu? Begitu kamu ambil keputusan ini, jangan setengah-setengah. Sudiro tarik nafas panjang. Setengah-setengah itu manusiawi. Di sini, setengah-setengah bikin kamu hancur. Kalimat itu bikin Sudiro paham. Gak ada jalan aman. Semua pilihan di sini mahal. Tangannya dingin, pikirannya kosong. Ini buat Atun, gumamnya. Ini buat rumah. Bu Darni ngebuka pintu. Di ambang pintu itu, Sudiro berhenti sebentar. Bukan buat ragu, tapi buat pamitan sama dirinya sendiri. Sama Sudiro yang dulu percaya hidup bisa lurus. Sama Sudiro yang bangga jadi orang jujur walau miskin. Sekarang, yang masuk ke dalam bukan lagi orang yang sama. Dan begitu pintu itu nutup pelan di belakangnya, Sudiro tahu
Ada sesuatu di dalam dirinya yang gak akan pernah balik utuh lagi. Begitu pintu itu nutup pelan di belakang Sudiro, suasana langsung berubah. Bukan cuma lebih sepi, tapi lebih menekan. Udara di dalam ruangan itu lembab, bau kemenyan nyampur sama bau tanah basah. Lampu redup, cahayanya kekuningan, bikin bayangan di dinding goyang-goyang kayak hidup sendiri. Sudiro berdiri kaku, tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang. Bukan karena deg-degan biasa, tapi karena rasa takut yang gak punya nama. Ini bukan takut ketahuan orang, ini takut sama diri sendiri. Bu Darni jalan duluan, gerakannya tenang, kayak orang yang udah hafal tempat ini luar dalam. "Mas, Duduk dulu," katanya pelan. Sudiro duduk di bangku kayu kecil. Bangku itu keras, gak nyaman. Tapi justru itu yang bikin dia ngerasa pantas dapatnya. Di kepalanya suara-suara mulai rame. Suara ibunya dulu yang ngajarin sholat. Suara bapaknya yang bilang, "Jadi wong lanang kudun duwe isin." Semua muncul barengan. "Bu," suara Sudiro serak. "Saya ngerasa salah banget." Bu Darni gak langsung jawab. Dia sibuk nyiapin beberapa barang sederhana. Gak ada yang aneh-aneh. Tapi justru kesederhanaan itu yang bikin Sudiro makin ngeri. Kayak ini bukan perbuatan besar, tapi rutinitas. "Salah itu nanti," kata Bu Darni akhirnya. "Sekarang kamu fokus." "Fokus apa?" "Fokus bertahan." Sudiro nunduk. Nafasnya pendek. "Saya nggak ngerti kenapa saya bisa sejauh ini." Bu Darni nengok sekilas. "Karena kamu sayang sama Atun." Nama itu lagi. Selalu itu. Di luar, suara orang lewat samar-samar. Di dalam sini, dunia kayak berhenti. Sudiro ngerasa sendirian. Padahal dia nggak sendirian. Waktu jalan pelan. Entah berapa menit, entah berapa lama. Sudiro kehilangan rasa waktu. Yang dia rasain cuma satu. Dirinya kayak dipereteli pelan-pelan. Harga diri, keyakinan, semuanya kayak dilepas satu-satu. "Sebelum ini dimulai," kata Bu Darni pelan, "aku tanya sekali lagi. Kamu yakin?" Sudiro ngangkat kepala. Matanya merah. "Yakin itu udah nggak ada, Bu. Yang ada cuma pasrah." Bu Darni ngangguk. Pasrah juga niat. Kalimat itu nggak bikin tenang. Tapi Sudiro udah nggak punya tenaga buat bantah. Di titik itu, Sudiro berhenti mikir panjang. Otaknya capek, hatinya capek. Dia ngerasa kayak orang yang tenggelam, dan sekarang cuma ngikut arus. Dia nutup mata. Di dalam kepalanya, wajah Atun muncul lagi. Cara Atun duduk di depan rumah sore-sore. Cara Atun ketawa kecil kalau nonton acara TV yang gak lucu. Cara Atun bilang, "Mas, jangan nyerah." Air mata netes lagi, diam-diam. Waktu itu lewat tanpa tanda. Gak ada ledakan emosi, gak ada rasa nikmat. Yang ada cuma kehampaan. Kayak seseorang yang lakuin sesuatu tanpa jiwa, tanpa rasa. Cuma badan yang bergerak karena disuruh. Sudiro ngerasa kayak nonton dirinya sendiri dari jauh. Orang yang duduk di situ bukan dia. Itu cuma badan yang mirip dia. Di luar angin lewat, daun-daun gesek-gesek. Dunia jalan seperti biasa. Padahal hidup Sudiro lagi berubah arah. Saat semuanya selesai, gak ada perasaan lega. Gak ada rasa menang. Yang ada cuma kosong. Kosong banget. Kayak habis kehilangan sesuatu tapi gak tahu apa. Sudiro duduk lama. Gak bergerak. "Bu." Suaranya kecil. Kok rasanya hampa? Bu Darni beresin barang-barang. "Karena yang kamu bayar bukan tenaga, Mas, tapi diri kamu." Sudiro nunduk. Tangannya gemetar. "Saya bakal kena balasan ya." Bu Darni berhenti sebentar. Setiap orang kena balasan dengan caranya masing-masing. Jawaban itu gak ngasih harapan, tapi juga gak ngancam. Netral.
Dan itu justru lebih menakutkan. Bu Darni ngeluarin amplop lagi. Kali ini lebih tebal. Ditaruh pelan di samping Sudiro. Ini sisanya. Sudiro ngeliat amplop itu lama, nggak langsung diambil. Uang ini Kemukus masih rame. Tapi Sudiro bukan orang yang sama. Langkahnya pelan. Kepalanya nunduk. Dia ngerasa kayak ada bayangan ngikutin dari belakang. Bukan makhluk, tapi rasa bersalah. Di tangga turun, Sudiro berhenti sebentar. Nenggok ke atas. Bu Darni? Iya? Kalau bisa muter waktu, saya pengen miskin tapi utuh. Bu Darni diam lama. Sayangnya, waktu nggak jualan pengulangan. Mereka lanjut turun. Di parkiran, motor tua Sudiro masih ada. Masih sama. Masih reyot. Tapi sekarang joknya kayak beda. Stangnya kayak lebih berat. Kayak tahu dia habis dipakai buat apa. Sudiro naik motor. Mesin dinyalain. Suaranya masih batuk-batuk. Tapi sekarang, suara itu kedengeran kayak keluhan. Perjalanan pulang nunggu. Desa nunggu. Atu nunggu. Dan Sudiro tahu, begitu dia nyampe rumah, dia harus hidup dengan dua hal sekaligus. Uang di saku, dan kehampaan di dada. Baik, motor tua itu melaju ninggalin Kemukus pelan-pelan. Sudiro nggak ngebut. Bukan karena motornya nggak sanggup, tapi karena kepalanya penuh. Tangannya masih gemeter megang stang. Angin sore nerpa muka, tapi rasanya dingin sampai ke tulang. Di saku jaketnya, amplop itu ada. Tebal. Berat. Rasanya kayak bukan uang, tapi batu. Tiap motor ngelewatin jalan berlubang, amplop itu kayak ikut ngingetin. Ini nyata, Diro. Ini beneran kejadian. Bu Darni duduk di belakang. Sikapnya santai. Bahkan terlalu santai. Besok kamu udah bisa bayar listrik. Katanya enteng. Warung juga lunas. Atun bisa masak yang benar. Sudiro cuma ngangguk. Suaranya nggak keluar. Kamu tahu, lanjut Bu Darni, hidup emang gitu. Kadang kita harus kotor dulu biar bisa bersih. Kalimat itu harusnya jadi pembenaran, tapi di telinga Sudiro, itu cuma kedengeran kosong. Perjalanan pulang terasa jauh banget. Jalan yang tadi pagi dilewatin bareng harapan, sekarang dilewatin bareng beban. Pohon-pohon di pinggir jalan kayak ngeliatin dia. Rumah-rumah yang dilewatin kayak tahu apa yang barusan dia lakuin. Sudiro berkali-kali nengok spion. Bukan nyari kendaraan lain, tapi nyari rasa aman. Dan tiap kali nengok, yang dia lihat cuma wajahnya sendiri. Pucat, mata sayu, kayak orang yang baru kehilangan sesuatu tapi belum ngerti apa. Pas sampai desa, matahari udah turun. Langit orangnya keabu-abuan. Anak-anak kecil masih main di jalan. Orang-orang duduk di teras rumah. Ngobrol ngalor ngidul. Sudiro ngerasa beda. Kayak semua mata ngeliatin dia. Padahal mungkin enggak. Tapi perasaan itu ada. Nempel. Motor berhenti di depan rumah. Rumah kecil. Catnya udah pudar. Tapi itu rumahnya. Tempat dia biasa ngerasa aman. Sekarang, rasa itu nggak sepenuhnya ada. Atun keluar dari dalam. Mas, wajah Atun langsung berubah pas lihat Sudiro. Kok mukamu pucat banget? Sudiro turun dari motor pelan. Gak apa-apa, Tun. Capek di jalan. Atun nyium bau aneh. Kok baunya? Sudiro buru-buru lepas jaket. Debu jalanan. Katanya cepat. Atun gak nanya lagi. Tapi matanya nyimpen curiga kecil. Di dalam rumah, Sudiro duduk. Tangannya masuk ke saku. Amplop itu dia keluarin pelan-pelan. Taruh di meja kayu. Atun bengong. Itu apa, Mas? Sudiro narik napas panjang. Uang. Atun megang amplop itu. Ngerasain tebelnya. Matanya membesar. Mas, ini dari mana? Sudiro nunduk. Kerjaan nganter. Atun diam. Lama. Kok bisa sebanyak ini? Rezeki. Jawab Sudiro singkat. Atun senyum. Senyum lega. Senyum yang udah lama gak muncul. Alhamdulillah. Dia langsung berdiri. Kayak dapat tenaga baru. Besok kita bayar listrik ya, Mas. Terus ke warung Bu Sarti. Sudiro ngangguk. Tapi dadanya perih. Malam itu, Atun masak lebih banyak.
Nasi putih, telur dadar, sambal. Bukan makanan mewah, tapi buat mereka itu kayak pesta kecil. Atun makan lahap, Sudiro makan pelan. "Kok Mas gak habis?" tanya Atun. "Masih kenyang," bohong Sudiro. Padahal tiap suapan itu rasanya pahit. Malam makin larut. Atun tidur lebih cepat. Capek, tapi wajahnya tenang. Sudiro gak bisa tidur. Dia duduk di ruang depan. Lampu redup, ngerokok pelan-pelan. Uang di amplop itu dia hitung ulang. Banyak. Lebih dari cukup buat nutup utang. Tapi tiap lembar yang disentuh, Kepalanya makin berat. Ini buat Atun, gumamnya. Tapi kenapa rasanya kayak ngelukain dia? Hari-hari berikutnya berubah cepat. Listrik nyala normal, utang lunas. Warung gak nagih lagi. Atun kelihatan lebih segar. Senyum lebih sering muncul. Tetangga mulai ngomong, "Wah, Sudiro sekarang lancar ya. Kerja di mana sekarang?" Sudiro cuma senyum. Kerjaan kecil-kecilan. Bu Darni beberapa kali lewat depan rumah. Senyum. Ngasih kode kecil. Sudiro nggak berani lihat lama-lama. Malam-malam, Sudiro sering kebangun. Dadanya sesak. Mimpi aneh. Nggak serem. Tapi bikin gelisah. Kayak berdiri di tengah keramaian, tapi sendirian. Atun pernah nanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering bengong?" Sudiro jawab, "Kecapean." Padahal yang capek itu jiwanya. Suatu sore, Sudiro duduk di depan rumah. Anak-anak main layangan. Angin sepoi-sepoi. Harusnya damai. Tapi di dadanya ada lubang. Dia sadar satu hal. Uang bisa nutup utang. Uang bisa bikin dapur ngebul. Tapi uang gak bisa nambal hati yang bocor. Dan yang paling bikin takut, dia mulai terbiasa sama rasa kosong itu. Ini bukan akhir. Ini cuma awal dari akibat yang pelan-pelan nyusul. Awalnya cuma bisik-bisik kecil. Pelan, gak jelas asalnya dari mana. Kayak angin sore yang nyelip di sela-sela daun. Gak kelihatan, tapi kerasa. Sudiro ngerasain itu sejak beberapa hari terakhir. Tatapan orang-orang di desa berubah. Bukan tatapan benci, tapi tatapan penasaran. Curiga. Di warung kopi pojok gang, obrolan sering berhenti begitu Sudiro lewat. Dulu orang masih manggil, "Diro, ngopi dulu." Sekarang cuma anggukan singkat, senyum tipis, basa-basi yang dingin. Sudira tahu, bukan karena dia sok peka, tapi karena rasa bersalah itu bikin indranya tajam. Semua gerak-gerik kecil kerasa gede. Suatu pagi, Atun nyiapin sarapan. Wajahnya cerah, rambut diikat seadanya. "Mas, hari ini kemana?" "Keluar bentar," jawab Sudiro. Atun nenok. "Kok akhir-akhir ini Mas sering keluar sore, pulangnya maghrib?" Sudiro berhenti sebentar. Nyari tambahan. Atun gak langsung jawab. "Mas, kerjaan Mas yang ini aman kan?" Pertanyaan itu kayak pisau kecil. Gak nusuk dalam, tapi nyayat. "Aman," jawab Sudiro cepat. Atun cuma ngangguk, tapi matanya gak tenang. Di luar rumah, Sudiro ngerokok. Asapnya naik pelan. Di seberang jalan, Bu Sarti nyapu. Gerakannya kelihatan biasa, tapi Sudiro ngerasa sapu itu berhenti sebentar pas dia nengok. "Rejuci tiba-tiba itu jarang bersih," kata Bu Sarti ke Bu Lastri. Cukup keras buat kedengeran. Sudiro pura-pura nggak dengar, tapi dadanya panas. Siangnya, Pak RT datang. Nggak pakai seragam, sendal jepit, senyum tipis. "Diro, ada waktu bentar?" Sudiro langsung deg-degan. "Monggo Pak." Mereka duduk di teras. Angin nggak jalan, panas nempel. "Ini bukan apa-apa," kata Pak RT. "Cuma nanya." "Nanya apa Pak?" Pak RT ngelirik sekitar. "Sekarang kok kelihatannya hidupmu agak beda." Sudiro ketawa kecil. "Beda gimana Pak?" "Utang lunas, listrik nyala, Atun belanja terus," jawab Pak RT datar. "Kerjamu apa sekarang?" Sudiro ngelus paha. "Nganter-nganter, Pak." "Nganter apa?" "Macem-macem." Pak RT diam lama. Warga nanya, aku cuma nyampein. Kalimat itu berat, karena artinya
Ini bukan cuma perasaan Sudiro. Ini udah jadi omongan. Malamnya, Bu Darni datang. Gak langsung ke rumah. Berdiri di pinggir jalan. Melambaikan tangan kecil. Sudiro ragu. Tapi akhirnya keluar. Kenapa? Tanya Sudiro pelan. Bu Darni senyum tipis. Kamu mulai kecium. Kecium? Iya. Bau rezeki kamu beda. Sudiro ngerasa darahnya turun. Terus saya harus gimana? Tenang, kata Bu Darni. Selama kamu nggak goyah, aman. Masalahnya saya goyah, Bu. Bu Darni nengok lama. Itu bahaya. Sejak malam itu, Sudiro makin sering mimpi aneh. Mimpi ketemu orang-orang yang mukanya nggak jelas. Mimpi jalan di pasar rame, tapi semua orang berhenti ngeliatin dia. Mimpi Atun berdiri jauh, manggil-manggil, tapi suaranya nggak keluar. Atun mulai berubah, lebih pendiam. Kadang bengong, kadang nanya hal-hal kecil, tapi nadanya beda. Mas, kalau suatu hari aku tahu sesuatu yang nggak enak, Mas jujur ya. Sudiro cuma bisa ngangguk. Tenggorokannya kering. Di musola, orang-orang mulai jaga jarak. Dulu Sudiro disapa. Sekarang cuma dianggap ada. Bahkan Pak Ustadz pernah nyeletuk. Harta itu titipan. Datangnya bisa jadi ujian. Kalimat itu bikin Sudiro gemeter. Suatu sore, anak kecil lewat depan rumah sambil nyanyi. Uang cepet hilang, dosa nempel terus. Gak jelas itu cuma lagu mainan atau sindiran. Tapi Sudiro ngerasa ditampar. Atun akhirnya nanya langsung. Malam itu hujan. Rumah bocor sedikit. Suasana sempit. Mas, suara Atun pelan. Aku dengar omongan orang. Sudiro diam. Kata mereka, Mas sering ke tempat gak benar. Sudiro nunduk. Siapa yang ngomong? Atiku. Jawab Atun lirih. Aku ngerasa Mas menjauh. Kalimat itu lebih nyakitin daripada tuduhan warga. Mas gak mau bohong, kata Sudiro akhirnya. Tapi Mas juga belum siap jujur. Atun nangis pelan. Gak teriak, gak marah. Justru itu yang bikin Sudiro pengen hancur. Sejak itu, jarak di antara mereka ada. Bukan jarak fisik, tapi jarak rasa. Warga makin berani ngomong terang-terangan. Hati-hati sama rezeki mendadak. Biasanya ada tumbalnya. Sudiro dengar semua. Gak bisa ngelawan. Karena di dalam hati, dia tahu. Mereka mungkin benar. Dan di titik itu, Sudiro sadar satu hal yang bikin dia makin takut. Rahasia itu kayak bangkai. Selama dikubur, dia diam. Tapi begitu baunya naik, gak ada yang bisa nutupin. Ini berhenti di sini. Karena badai udah kelihatan di kejauhan. Malam itu sebenarnya gak ada tanda apa-apa. Gak ada angin gede, gak ada petir, gak ada firasat lebay kayak di sinetron. Justru itu yang bikin ngeri. Karena bencana paling parah biasanya datang pas orang lagi ngerasa hidup jalan normal. Sudiro lagi duduk di ruang tengah. TV nyala, tapi nggak ada yang ditonton. Atun di dapur, nyuci piring pelan. Bunyi air keran monoton. Kayak detak waktu yang makin sempit. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Bukan ketukan santai, tapi ketukan orang yang datang rame-rame. Sudiro langsung berdiri, jantungnya langsung loncat. Atun? Iya mas, ada orang. Belum sempat Atun jawab, suara di luar udah kedengeran. Assalamualaikum. Suara Pak RT. Tapi bukan sendirian. Ada suara lain. Banyak. Sudiro buka pintu. Dan dadanya langsung ambruk. Di depan rumah, lampu motor berjejer. Warga berdiri rapat. Ada Pak RT. Ada Pak Karta. Ada 2 orang tokoh desa. Ada beberapa pemuda. Wajah mereka beda-beda. Tapi satu rasa. Tegang. Atun muncul di belakang Sudiro. Mas, Pak RT buka suara dulu. Suaranya datar, tapi dinginnya nusuk. Diro,
Kita mau ngobrol. Sekarang. Ngobrol apa, Pak? Tanya Sudiro. Suaranya udah nggak stabil. Pak Karta maju selangkah. Matanya merah. Rahangnya kencang. Ngobrol soal kamu sama istriku. Dunia kayak berhenti. Atun refleks megang lengan Sudiro. Maksudnya apa, Pak? Pak Karta ketawa pendek. Ketawa orang yang udah kebanyakan nahan marah. Tanya suamimu. Warga mulai bisik-bisik. Nggak ada yang teriak. Tapi suasananya lebih serem dari teriakan. Pak RT ngelirik Atun. Tun, kamu mending masuk dulu. Atun nggak mau. Ada apa ini, Pak? Saya istri Sudiro. Pak RT narik napas panjang. Kita dapat laporan. Lengkap. Bukan satu orang yang lihat. Sudiro ngerasa tenggorokannya ketutup. Lidahnya berat. Pak, saya bisa jelasin. Silahkan, kata Pak Karta cepat. Jelasin kenapa kamu pergi sama istriku ke Kemukus. Kalimat itu jatuh kayak batu. Atun lemas. Kemukus. Suaranya nyaris nggak keluar. Sudiro muter badan, mau ngomong, tapi nggak ada kata yang berani keluar. Seorang pemuda nyeletuk dari belakang. Kami lihat sendiri, motornya Diro sama Bu Darni. Bukan sekali, sambung yang lain. Ada foto, Pak RT ngeluarin HP. Nunjukin layar ke Sudiro. Foto buram, tapi cukup jelas. Motor tua, jaket Sudiro, dan Bu Darni di belakang. Atun nutup mulut. Air matanya langsung jatuh. Mas, ini apa? Sudiro ngerasa lututnya lepas. Tun, dengerin dulu. Pak Karta udah nggak tahan. Kamu tahu di mana Kemukus itu, Tun? Kamu tahu ngapain orang ke sana? Atun goyang kepala pelan. Mas, jawab. Sudiro buka mulut. Nutup lagi. Nafasnya pendek-pendek. Aku salah. Kalimat itu cukup. Atun mundur selangkah. Salah gimana? Pak RT potong. Diro, jelasin di depan semua orang. Sekarang, semua mata nempel ke Sudiro. Nggak ada tempat kabur. Aku kepepet, kata Sudiro akhirnya. Suaranya pecah. Nggak ada kerjaan. Utang numpuk. Aku butuh duit. Terus, bentak Pak Karta. Sudiro nutup mata. Aku nurutin ajakan Bu Darni. Sunyi. Sunyi yang berat banget. Atun nangis. Bukan nangis keras, tapi nangis orang yang hancur di dalam. Kamu ngorbanin apa, Mas? Sudiro nggak sanggup jawab. Pak Karta maju lagi. Tangannya gemetar. Kamu hancurin rumah tangga orang, tahu nggak? Pak, sumpah, saya nggak niat. Niat atau enggak, kejadian. Teriak Pak Karta. Pemuda di belakang mulai ribut. Usir aja. Ini bikin malu desa. Pak RT angkat tangan. Tenang, jangan anarkis. Tapi api udah keburu nyala. Atun jongkok. Tangannya nutup wajah. Aku malu, Mas. Malu. Kalimat itu lebih nyakitin dari tamparan. Sudiro ikut jongkok. Mau pegang Atun, tapi Atun mundur. Jangan sentuh aku. Pak RT ngomong pelan, tapi tegas. Diro, besok kamu dipanggil ke balai desa. Kita selesaikan secara adat. Terus istri saya? Tanya Pak Karta dingin. Pak RT nengok. Itu urusan kalian. Tapi desa nggak bisa tutup mata. Warga satu-satu mundur. Nggak ada yang nyemangatin. Nggak ada yang bela. Cuma sisa tatapan jijik dan kasihan campur jadi satu. Pak Karta pergi paling akhir. Mulai hari ini, katanya sambil nengok Sudiro, kamu bukan orang baik di mataku. Motor nyala. Lampu mati satu-satu. Tinggal Sudiro dan Atun. Hujan turun pelan. Kayak sengaja nutup adegan. Atun berdiri. Suaranya dingin. Aku tidur di rumah ibu. Atun, jangan kejar aku. Pintu ditutup. Sudiro sendirian. Duduk di lantai. Uang yang dulu dianggap penyelamat, sekarang berasa kayak bangkai. Bau. Berat. Gak guna. Malam itu, Sudiro paham satu hal. Bukan warga yang ngehukum dia, tapi pilihannya sendiri. Dan hukuman paling kejam, datangnya pelan. Tanpa teriak. Tanpa ampun. Pagi datang tanpa permisi. Matahari naik pelan. Tapi buat Sudiro rasanya kayak diseret paksa. Rumah sepi. Terlalu sepi. Gak ada suara Atun di dapur.
Nggak ada bunyi piring. Nggak ada bau kopi murahan yang biasa jadi penyelamat pagi. Yang ada cuma lantai dingin, tembok kusam, dan rasa nyesek yang nempel dari dada sampai tenggorokan. Sudiro bangun pelan. Badannya pegel kayak habis dipukulin, padahal semalam cuma duduk melongo sampai subuh. Di meja ada secari kertas, tulisan Atun. Pendek, tapi rasanya lebih panjang dari hidupnya. Aku pulang ke ibu dulu. Jangan cari aku. Aku butuh jarak buat mikir. Atun. Kertas itu jatuh dari tangan Sudiro. Tun. Suaranya parau. Nggak ada yang jawab. Dia keluar rumah. Jalanan desa udah rame dikit. Tapi begitu Sudiro lewat, suasana langsung beda. Obrolan berhenti. Ada yang pura-pura batuk. Ada yang langsung nengok ke arah lain. Anak kecil yang biasanya lari-lari sekarang ditarik ibunya. Masuk sana, bisik seorang ibu ke anaknya. Sudiro ngerasa dadanya diremas, tapi dia jalan terus. Kepala nunduk. Nggak ada lagi sisa harga diri buat ditegakkan. Di balai desa dia duduk sendirian. Bangku kayu keras, bau lembab. Pak RT datang belakangan. Nggak senyum, nggak marah. Justru itu yang bikin makin berat. Diro, kata Pak RT pelan, kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Sudiro ngangguk. Saya salah. Pak, kamu nggak cuma salah ke dirimu sendiri, lanjut Pak RT, tapi ke istrimu, ke keluarga orang, ke desa ini. Sudiro diem. Secara adat, kata Pak RT, kamu dikenai sanksi sosial. Apapun saya terima, Pak. Kamu nggak boleh ikut kegiatan warga sementara, nggak boleh ngurus apa-apa. Dan jujur aja, banyak yang nggak mau berurusan sama kamu. Kalimat itu datar, tapi dampaknya kayak runtuhan bangunan. Sudiro keluar balai desa dengan langkah goyah. Dunia kayak makin sempit. Rumah yang dulu jadi tempat pulang sekarang kayak penjara. Sore harinya Bu Darni lewat depan rumah. Wajahnya pucat, rambutnya acak. Gak ada lagi aura percaya diri. Diro, panggilnya pelan. Sudiro nengok. Kenapa, Bu? Bu Darni nangis. Bukan nangis dramatis, nangis orang yang kalah. Pak Karta mau cerain aku. Sudiro ngerasa kosong. Terus, aku diusir dari rumah. Lanjutnya, semua orang benci aku. Sudiro pengen ketawa, tapi yang keluar cuma napas panjang. Bukannya itu resiko yang ibu bilang kecil dulu. Bu Darni diam. Air matanya jatuh. Aku kira aku kuat. Sudiro nengok ke langit. Aku juga. Bu Darni pergi. Langkahnya berat. Sudiro tahu, mereka berdua sama-sama kalah, tapi dengan cara yang beda. Malamnya, Sudiro ke rumah Ibu Atun. Jalan kaki, hujan gerimis, baju basah, tapi nggak ada yang lebih basah dari hatinya. Pintu dibuka ibu mertua, tatapannya dingin. Atun gak mau ketemu. Bu, saya cuma mau minta maaf. Atun hancur, Diro. Jawab ibu itu, dan kamu penyebabnya. Pintu ditutup. Sudiro berdiri lama. Hujan makin deras. Air mata nggak kelihatan karena ketutup hujan. Hari-hari berikutnya lebih kejam. Kerjaan nggak ada. Orang nolak. Warung nolak ngutang. Bahkan tukang sayur pura-pura nggak lihat dia. Uang sisa dari kemukus habis. Pelan. Bukan buat foya-foya, tapi buat nutup malu. Dan tetap aja nggak cukup. Malam-malam Sudiro sering duduk sendiri, ngomong sama tembok. Aku salah, Tun. Tapi aku cuma mau kamu hidup enak. Nggak ada jawaban. Karena alasan sebaik apapun nggak bisa nutup cara yang busuk. Suatu malam Sudiro sakit, demam tinggi, badan gemeter. Dia tergeletak di lantai. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang nengok. Di antara sadar dan nggak, dia kebayang Atun. Senyum Atun. Cara Atun panggil namanya. Cara Atun percaya penuh. Dan di situ penyesalan datang paling telat, tapi paling kejam. Aku miskin harta, bisik Sudiro ke dirinya sendiri. Tapi dulu aku kaya martabat. Sekarang dua-duanya hilang. Beberapa minggu kemudian, Sudiro pergi dari desa. Gak pamit, gak bawa apa-apa. Cuma tas kecil dan sisa-sisa rasa bersalah. Orang-orang bilang dia kerja serabutan di kota.
tidur di musola, kadang ngamen, kadang nggak makan. Atun katanya pelan-pelan bangkit. Luka masih ada, tapi dia belajar hidup tanpa Sudiro. Dan kisah Sudiro tinggal jadi cerita. Diceritain pelan-pelan. Buat ngingetin orang-orang bahwa jalan pintas seringnya cuma muter balik ke jurang yang lebih dalam. Kalau kamu ngerasa kisah ini ngena, jangan lupa subscribe. Tulis di komentar kamu dari kota mana, dan share ke orang yang perlu diingetin. Rezeki kotor gak pernah benar-benar nyelamatin siapapun.